Berapa banyak dari Anda yang mengenal sosok dalam foto ini? Ketika saya sebutkan nama Ivor Montagu sebagai pecinta tenis meja, berapa dari Anda yang mengetahui sosok ini? Lahir di London 23 April 1904 dengan nama lengkap Ivor Goldsmith Samuel Montagu. Dialah orang yang berjasa besar dalam perkembangan awal tenis meja, mengawali kodifikasi peraturan baku tenis meja, dan menginisiasi pendirian Federasi Tenis Meja Internasional atau ITTF. Ivor Montagu adalah seorang dengan karakter yang menarik, dengan latar belakang penuh paradoks yang saling berlawanan. Dia terlahir di lingkungan bangsawan Inggris yang kaya raya, berdarah Yahudi, namun yang cukup mencengangkan, Montagu adalah penganut setia ideologi komunisme. Ketertarikan akan ideologi komunis menginspirasi Montagu untuk merancang tenis meja sebagai olahraga rakyat dan kelas pekerja yang hemat ruang, bisa dimainkan di mana saja, apakah itu di ruang pabrik, ruang kelas sekolah, atau gedung olahraga. Montagu bahkan meyakini tenis meja adalah alat yang efektif untuk menyebarkan paham komunisme ke seluruh penjuru dunia. Satu keyakinan yang akan menuntun olahraga ini ke daratan Cina yang dipimpin oleh Presiden Mao Zedong. Tenis meja yang dikembangkan oleh Montagu seolah semakin melengkapi berbagai paradoks yang melingkupinya. Satu permainan yang berakar dari lingkungan aristokrasi borjuis kapitalis barat, namun diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh Cina yang komunis. Awal tahun 1950, Republik Rakyat Cina adalah negara yang baru merdeka. Montagu menulis surat kepada Ketua Mao sebagai sambutan ucapan selamat atas pemerintahan Cina yang baru lahir, sekaligus mengenalkan dan menawarkan tenis meja yang diyakini memiliki potensi yang besar sebagai alat bagi Cina untuk menunjukkan kemampuan negara muda ini di pentas dunia. Tawaran ini mendapat sambutan hangat dari Ketua Mao yang kemudian mengakui tenis meja sebagai olahraga nasional Cina, dan oleh Ketua Mao dikatakan, mari gunakan produk asing untuk melayani kepentingan Cina. Ketika RRC lahir, mayoritas organisasi olahraga dunia pada saat itu menolak keikutsertaan Cina dalam event olahraga mereka dan lebih memilih Taiwan sebagai perwakilan resmi bangsa Cina. Namun sebaliknya, Montagu sebagai presiden ITTF karena kedekatan ideologi menerima Cina untuk ikut serta dalam event-event ITTF. Montagu disambut sebagai tamu kehormatan saat menghadiri kejuaraan nasional Cina dalam kunjungannya pada tahun 1952. Setahun kemudian, Cina secara resmi diterima sebagai anggota ITTF, dan setelahnya adalah sejarah gemilang yang kita ketahui bersama. Cina begitu mendominasi tenis meja hingga saat ini. Tak berlebihan jika dikatakan, Montagu lah satu-satunya alasan yang membuat 350 juta orang di Cina saat ini begitu menggilai tenis meja. Sejarah tenis meja di tangan Montagu bukanlah semata permainan sederhana dalam acara kumpul-kumpul santai keluarga dan teman-teman dekat setelah makan malam, tetapi bahkan melibatkan berbagai intrik tentang spionase, pembunuhan, pembalasan dendam, dan juga diplomasi yang sangat mengesankan. Tenis meja menjadi pintu masuk salah satu peristiwa diplomatik paling penting di abad ke-20, yang dikenal sebagai peristiwa pingpong diplomasi, yang mencairkan kebuntuan hubungan Amerika Serikat dengan Cina pada masa Perang Dingin, dan dianggap mempengaruhi situasi politik dunia secara umum pada saat itu. Itulah yang dikisahkan oleh penulis Amerika Serikat bernama Nicholas Griffin dalam bukunya Ping-Pong Diplomacy, yang menceritakan bagaimana tenis meja yang oleh banyak orang dianggap hanyalah permainan sepele
Tapi di tangan Montagu, tenis meja menjadi alat propaganda dan diplomasi yang mengubah dunia. Ketika saat ini Anda sedang menyaksikan video ini sambil menunggu giliran bermain di tempat-tempat latihan atau dimanapun Anda berada, ingatlah sosok penuh paradoks yang berjasa besar dalam mengubah tenis meja dari permainan sepele menjadi olahraga yang indah, kompetitif, dan mendunia. Terima kasih Pak Irfor Montagu.